teman-teman, kita masih ngebahas nih ya tentang buku biru ini yang luar biasa. Jadi ini gue ketemu satu quotes. Ini kita masuk ke bab 2, teman-teman. Ada quotes yang benar-benar bagus banget menurut gue pribadi, dan ini quotes bisa merubah hidup kita, teman-teman. Kalau misalnya kita bisa memahami dan kita bisa menerapkan dalam hidup kita, teman-teman. Nah, jadi quotes ini adalah dari seorang filsuf, salah satu filsuf Stoicism. Namanya Seneca, teman-teman. Nah, jadi Seneca ini pernah berkata, seorang praktisi Stoa seharusnya merasakan sukacita terdalam karena ia mampu menemukan kebahagiaannya sendiri dan tidak menginginkan sukacita selain yang datang dari dalam. Nah, jadi di sini artinya, teman-teman, yang bisa gue simpulin, kita itu kayak lebih baik tidak boleh mengandalkan hal eksternal untuk kebahagiaan diri kita sendiri. Dari luar ya, hal eksternal itu dari luar yang bisa direnggut, yang bisa berubah, yang bisa hancur, pokoknya yang bisa hilang dari kita, itu hal eksternal. Contohnya seperti apa, teman-teman? Kekayaan ya, atau segi materi. Terus dari segi kepuasan kata-kata orang ya kan, oh disuka dipuji kayak gitu, itu bisa berubah, teman-teman. Atau orang yang kita kasihi, teman-teman. Ternyata, teman-teman, wow, kita mengandalkan sukacita dari orang yang kita kasihi, itu juga agak kurang masuk dalam filosofi Stoa. Jadi intinya dari filosofi Stoa ini kita diajak untuk bagaimana caranya kita tuh mengandalkan hal internal, bukan lagi hal eksternal untuk kebahagiaan kita sendiri. Ini benar-benar keren banget, teman-teman. Jadi ini juga terbukti dari sejarahnya Stoicism ini terlahir. Jadi Stoicism itu terlahir dari seseorang pedagang kaya pada saat itu, teman-teman, bernama Zeno. Nah, dia pokoknya orangnya kaya raya banget, ya kan? Pedagang ini orang kaya banget, teman-teman. Nah, jadi pada suatu hari, singkat ceritanya, dia itu lagi berlayar pakai kapal laut, ya kan? Dan di kapal lautnya itu penuh dengan materi-materi dia, kekayaannya dia, ya kan? Pokoknya harta dia yang banyak itu ada di kapal laut itu. Dan teman-teman, sayang beribu sayang, si Zeno, kapal lautnya itu, dia ada kayak kecelakaan, nggak tahu ya, kayak Titanic mungkin, teman-teman. Nah, jadi semenjak dari situ Zeno itu kehilangan kekayaannya dia, dan di situ dia ada ke suatu tempat, dan dia di situ yang kayak meloporkan, yang membuat filosofi Stoicism. Nah, kenapa nama Stoicism itu artinya adalah filosofi teras? Karena dulu Zeno ini mengajak orang-orang itu di depan teras berpilar. Jadi makanya sebutannya adalah Stoicism atau filosofi teras. Dan orang-orang yang sering ikut sama si Zeno mendengarkan filosofi ajaran dia, itu disebutnya kaum Stoa. Jadi kurang lebih sejarahnya seperti itu, teman-teman. Jadi si pembuatnya saja ini tuh mengalami hal yang dimana dia tuh kehilangan hal eksternalnya, yaitu kekayaannya dia. Yang mungkin banyak orang tuh mengandalkan kekayaan untuk bisa bahagia. Pokoknya gue tuh harus kaya untuk bahagia, atau pokoknya gue harus dikenal banyak orang, pokoknya gue harus disukai oleh banyak orang, ya kan, untuk bahagia. Teman-teman, itu salah, teman-teman. Di ajaran filosofi Stoicism, teman-teman, yang benar adalah kita tuh tidak boleh mengandalkan hal-hal eksternal untuk sukacita kita sendiri, tapi kita tuh harus bisa mengandalkan internal, yaitu diri kita sendiri, teman-teman. Ini luar biasa sih, ini keren sih, teman-teman. Nah, jadi di bab 2 kita langsung masuk aja. Bab 2 itu berjudul filosofi Stoa, yaitu filosofi yang realistis. Nah, jadi teman-teman, dia membahas poin pertamanya, yaitu membandingkan antara filosofi Stoa, ya kan, Stoicism, dengan positive thinking, ya kan. Jadi kurang lebih kan Stoa itu untuk hidup tenang, untuk kita tuh bisa damai, bisa mengatasi emosi negatif. Banyak orang bilangnya sekarang itu kasih pesan ke kita, udah positive thinking aja, betul nggak, teman-teman? Ya kan. Jadi kita tuh seolah-olah kalau misalnya positive thinking, ya, dalam bukunya The Problem with Positive Thinking adalah kita tuh jadi kayak merasa diri kita kayak dipaksa untuk oke, pasti bisa, ya kan. Segala hal tuh positif semua. Padahal enggak, teman-teman. Stoicism mengajarkan emosi-emosi negatif itu ada di sekeliling kita. Jadi makanya tujuan dari Stoicism itu bukan kita tuh hidupnya positif terus,
tapi gimana caranya kita bisa mengendalikan emosi negatif. Itu yang diajarkan dalam Stoicism. Dan terus ada lagi teman-teman, kalau misalnya kita selalu mikirnya kayak positive thinking ya kan, oke, positive thinking aja yang penting ya kan, berpikir positif, semua positif, pasti bisa. Kita tuh kecewanya pasti akan makin besar teman-teman, betul nggak? Kalau misalnya kita tuh ada optimis banget ya kan, terus kita akhirnya nggak kejadian, kita gagal teman-teman, apa yang terjadi? Kita kecewa. Nah di sini tuh di Stoicism kita nggak diajarkan untuk mengejar keberhasilan ya kan, mengejar apa kesuksesan yang besar, enggak. Tapi yang diajarkan tuh udah cuma satu poin teman-teman, gimana caranya kita bisa mengendalikan emosi-emosi negatif dalam diri kita. Nah jadi Stoicism kalau misalnya gue simpulin itu sama seperti air teman-teman, sama seperti air, dia nggak kaku, dia tuh mengalir ya, dia nggak kayak harus berhasil, harus positif, harus sukses ya kan, harus kaya, enggak, dia tuh kayak mengalir teman-teman. Yang penting tuh kita hidup seperti ya manusia baik gitu ya. Kalau misalnya ada masalah, ada emosi-emosi negatif, kita bisa mengalir, yang artinya adalah kita bisa beradaptasi, bisa mengatasi segala emosi-emosi negatif yang ada dalam diri kita teman-teman. Nah itu adalah Stoicism. It's apa ya, Stoicism tuh it's all about that teman-teman. Gimana caranya kita bisa menguasai, mengontrol emosi-emosi negatif. Jadi itu tujuan utama, kalau misalnya di bukunya, tujuan utama belajar Stoicism ada dua teman-teman. Yang pertama adalah kita bisa bebas dari emosi negatif. Jadi kalau misalkan di bukunya ada diajarnya secara singkat di bab 2, kita harus fokus ke hal yang bisa kita kendalikan, bukan fokus ke hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ini nanti BTW teman-teman akan dibahas lebih lanjut di bab selanjutnya ya, bab 3 atau bab 4. Tapi kurang lebih tuh, jadi cara untuk kita bisa terbebas dari emosi negatif, kita fokus ke hal yang bisa kita kendalikan, bukan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Contohnya teman-teman, kita terlahir dari keluarga yang kurang berkecukupan. Apakah kita bisa kendalikan? Tidak teman-teman, kita sudah terlahir seperti itu teman-teman ya. Nah tapi ke depan kita menjadi seperti apa ya kan, itu ada di kita kendalinya ya kan. Jadi kita lahir dari keluarga seperti apa itu bukan di luar kendali kita, tapi kita bisa menjadi seperti apa di suatu saat nanti, yaitu di kendali kita. Contoh lagi misalkan teman-teman, misalkan kita lagi sibuk deh ya kan, kita sibuk banget dengan pekerjaan-pekerjaan yang datang, terus belum lagi ada masalah keluarga, masalah ada banyak urus pekerjaan, urus anak ya kan, urus apa, urus sekolah kayak gitu, urus biaya apa, biaya rumah. Jadi banyak kayak apa ya, kayak masalah-masalah yang ada yang datang. Nah itu di luar kendali kita teman-teman, tapi yang bisa kita kendalikan adalah apa? Yaitu persepsi kita terhadap masalah-masalah yang ada. Jadi Stoicism itu mengajarkan bahwa setiap masalah yang ada di dunia itu sebenarnya netral, nggak baik, nggak buruk, nggak positif, nggak negatif, ya semuanya netral. Yang kita sebut selama ini masalah itu netral, tapi pikiran kita lah yang membuat itu menjadi positif atau negatif, ya kan? Misalkan kita dimarahin sama mama kita, waduh masalah, padahal enggak, mama kita marah itu sebenarnya netral. Nah bisa jadi kita buat jadi positif, oh ini bagus nih ya kan, gue bisa dapat pelajaran dari mama ya kan. Tapi kalau misalnya orang mikirnya jadi negatif persepsinya, waduh gue anak bodoh banget ya, blower banget ya, dimarahin mama terus kayak gitu. Nah jadi itu nanti kita akan bahas lebih dalam, pokoknya menarik teman-teman di bab-bab selanjutnya. Jadi intinya sekali lagi tujuan utama untuk kita tuh belajar Stoicism, bebas dari emosi negatif dan kita fokus ke hal yang bisa kita kendalikan. Ini nanti kita bakal bahas lebih dalam teman-teman di bab-bab selanjutnya ya. Nah terus tujuan utama yang kedua teman-teman, yaitu meraih yang namanya kebajikan. Dan di buku Filosofi Teras teman-teman, kebajikan itu dibagi menjadi 4. Kalau misalnya kita bisa meraih dan menguasai tentang 4 kebajikan ini teman-teman, kita tuh udah bisa menguasai Stoicism. Dan konsekuensi dari kita menguasai 4 kebajikan ini adalah kita memiliki hidup yang damai dan tentram. Gue nggak membicarakan tentang sukses, berhasil, kaya, enggak ya teman-teman ya. Stoicism itu mengajarkan kita untuk gimana caranya hidup tenang, punya mental tangguh, dan kita meraih damai teman-teman. Kita bisa mengendalikan emosi negatif. Nah jadi apa 4 kebajikan yang harus kita bisa kuasai teman-teman, harus kita bisa belajar untuk kuasai ini. Yang pertama adalah teman-teman, kebajikan yang pertama yaitu kebijaksanaan atau wisdom, yang artinya adalah di wisdom ini kita bisa
make the right decision, teman-teman. Kita mengambil segala keputusan yang terbaik. Dan kedua, teman-teman, kebajikan yang kedua yaitu keadilan, justice. Jadi kita juga bisa bersikap adil kepada orang-orang. Jadi emang kita harus sukacita dari diri sendiri, tapi kita juga adil. Terus yang ketiga adalah keberanian, courage untuk kita tuh memiliki prinsip dalam hidup kita. Kita bisa berpegang teguh dengan yang baik, membela yang baik, ya kan. Jadi nggak ikut-ikutan teman, tapi kita tahu kita punya prinsip. Itu keberanian yang dimaksud. Nah, terus kebajikan yang keempat adalah kita bisa menahan diri, teman-teman, atau temperance. Menahan diri misalkan dari nafsu, ya kan, atau dari emosi, amarah kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi itu 4 kebajikan tadi tuh, teman-teman. Ya, kebajikan itu PTW ya kan, kebajikan tuh kayak pokoknya goodness lah, kebaikan ya kan, hal-hal baik gitu. Pertama kebijaksanaan, wisdom, terus keadilan, bersifat adil, teman-teman, dan ketiga berani untuk memegang prinsip. Terus keempat, kita bisa menahan diri, temperance. Kalau misalnya kita bisa keempat-empat ini, kita pegang dalam diri kita sehari-hari, teman-teman, kita tuh udah bisa menjadi orang yang penuh dengan kebaikan, teman-teman. Dan ingat, teman-teman, ini ada poin juga sebelum nanti kita akan lanjut ke video berikutnya, teman-teman, bab berikutnya. Dalam Stoa, ya kan, dalam Stoicism, kebahagiaan bukan hal utama yang dikejar, tapi lebih menekankan bagaimana kita mengendalikan emosi negatif. Ya, karena dengan begitu, dengan kita bisa belajar mengendalikan emosi yang negatif, kita tuh bisa menemukan sukacita dari dalam, dan kita tidak mengandalkan hal-hal eksternal yang bersifat material dan lain-lain, teman-teman, yang bisa hilang, yang bisa berubah, yang bisa direnggut dari kita. Tapi ya jadi intinya, walaupun mungkin nanti amit-amit gitu ya, kita punya hal eksternal yang luar biasa, buat kita happy nih. Nah, terus waktu ada amit-amit misalkan kita kehilangan hal eksternal tersebut, teman-teman. Nah, kita tetap bisa memiliki sukacita karena kita sudah belajar dari Stoicism mengandalkan sukacita dari dalam, teman-teman. Jadi gimana caranya untuk mengandalkan sukacita dari dalam? Yaitu kita belajar mengendalikan emosi negatif. Nah, itu yang dimaksud dengan Stoicism. Gimana caranya untuk mengendalikan emosi negatif? Kita akan bahas, teman-teman. Gue udah baca bukunya, teman-teman. Jadi banyak banget pelajaran-pelajaran penting yang kita bisa dapat dan kita bisa praktekin langsung, teman-teman. Jadi gue suka banget buku ini dan gue sharingin pertama buku ini. Kenapa? Karena isinya praktis, ya kan. Jadi nggak cuma kayak teori, tapi bisa langsung dipraktekin di kehidupan sehari-hari. Gimana cara kita mengendalikan emosi yang negatif supaya hidup kita tuh penuh dengan kedamaian dan tentram, dan kita bisa sukacita, menemukan sukacita dalam diri kita. Oke, teman-teman, terima kasih, like kalau misalnya suka, dan di subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Sampai jumpa, teman-teman, di video selanjutnya.